Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mencoba untuk berdiskusi tentang buku yang berjudul Dilema Psikologi Muslim, karya Dr. Malik Badri. Buku ini dibuat berdasarkan sebuah makalah yang berjudul Psikologi Muslim dalam Liang Biawak, di mana ini buku makalah tersebut dibaca oleh Dr. Malik Badri. Nah, pengaruh psikologi Barat yang dijadikan tujuan utama oleh para psikologi Muslim, sehingga hal ini menyebabkan mereka meninggalkan ideologi dan budaya Islam itu sendiri. Padahal sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan di dalam hadis beliau kalau suatu saat akan datang suatu masa bahwa orang-orang Islam itu akan berbondong-bondong mengikuti ajaran dan cara hidup orang kafir, walaupun agama orang-orang kafir itu berkualitas rendah dan tidak islami sama sekali. Nah, ini diibaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun mereka akan tetap mengikutinya. Perkataan Nabi kita ini itu benarlah adanya terjadi saat sekarang. Banyak orang Muslim yang mengikuti budaya orang-orang kafir, baik dari segi pendidikan maupun kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya kafir atau budaya-budaya Barat dari sana. Nah, kemudian yang kedua yaitu psikologi umum sebagai seorang penganut aliran tingkah laku. Nah, di sini secara umum psikologi seseorang sangat dipengaruhi oleh perbedaan kultural dan kebudayaan. Dalam hal psikologi, karena maraknya ilmu psikologi yang berasal dari Barat, yang mereka memisahkan antara agama dan psikologi, maka haruslah bagi psikologi Muslim untuk waspada dan berusaha mengkaji latar belakang, sejarah dan falsafah dari aliran tingkah laku. Nah, dengan tidak serta-merta menerima begitu saja teori-teori dan eksperimen orang lain, khususnya itu mungkin teori-teori atau eksperimen yang berasal dari orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi. Psikologi Muslim haruslah lebih kritis dan harus menemukan bukti ilmiah dalam sebuah penelitian tentang psikologi itu sendiri. Jika ilmuwan Muslim menerima begitu saja teori-teori Barat tersebut, maka akan membawa mereka pada sikap yang tidak Islami. Maka tidak diragukan lagi kalau dengan sengaja membuat dirinya menjadi penganut tingkah laku liang biawak. Psikologi Muslim yang terorganisir dengan baik akan bisa memberikan nafas spiritual terhadap aliran tingkah laku dan juga terhadap psikologi Barat pada umumnya. Nah, kemudian seorang Muslim yang sejati, seorang Muslim itu sejatinya mempelajari psikologi modern di Barat harus berani berbeda pendapat dengan kolega-kolega atau dengan para psikolog-psikolog yang ada di Eropa. Teman-teman atau orang-orang sejawat yang ada sedang mempelajari ilmu tersebut. Nah, paling tidak tentang masalah-masalah psikologi yang bertentangan dengan ajaran-ajaran kita atau ajaran-ajaran Islam. Dan seorang psikolog Muslim yang berada di antara psikolog yang berorientasi Barat harus bisa melihat dan menerima dirinya sebagai orang yang secara positif abnormal. Jadi kita mungkin
Karena kita berbeda berarti kita dianggap sebagai orang yang aneh atau lain daripada yang lain. Jadi kita harus sebagai psikolog muslim berarti harus siap untuk menerima pandangan-pandangan abnormal dari orang lain. Dari sudut pandang Islam, dipeliharanya hubungan keluarga besar merupakan hal yang dianjurkan oleh agama. Timbulnya sikap atau pandangan populer yang menyatakan bahwa anak selalu benar hanya akan membuat anak menjadi tidak bisa menghargai orang tuanya. Sikap semacam ini dapat menjadikan anak terperangkap dalam dosa besar, yaitu dosa tidak menghormati orang tua, dosa melawan orang tua. Karena apa? Karena anak akan menganggap bahwa anak itu selalu benar ketika dia belum menginjak usia dewasa. Jika kita menginginkan anak tumbuh menjadi remaja yang suka meletakkan kaki atau sepatunya di atas meja ketika berbicara dengan kita, seperti yang Anda lihat di film-film Amerika, dan jika Anda menginginkan mereka menaruhkan Anda, ibunya atau ayahnya di panti jompo ketika sudah tua, maka ikuti saja dengan membabi buta nasihat psikologi anak Amerika. Namun jika Anda masih menghargai ayat-ayat suci Al-Quran yang berisi memuja terhadap Allah dan mewajibkan sikap santun terhadap orang tua, maka ikutilah ayat-ayat Al-Quran. Karena itu sangat bertentangan antara ayat-ayat Al-Quran dengan psikologi Amerika. Selanjutnya, para psikologi muslim yang berada dalam liang biawak banyak meniru teori pendidikan barat yang didasari doktrin dan praktek-praktek yang tidak islami, yang berasal dari masyarakat kata masa kini yang materialistis gitu. Beberapa di antaranya misalnya ikut-ikutan dalam mempopulerkan istilah-istilah tidak jelas seperti pendidikan seks dan kebebasan jiwa dalam kehidupan kampus. Jadi mereka secara terbuka menganjurkan untuk perempuan dan laki-laki berada di ruangan yang sama, belajar di ruangan yang sama, agar apa? Agar mereka bisa menahan nafsu mereka bisa melatih pikiran mereka, nafsu mereka ketika berbaur kepada lawan jenis. Padahal di dalam Islam berbaur di luar lawan jenis itu sangat tidak dibolehkan. Sedangkan di psikologi Amerika mereka tidak mengapa, bahkan menganjurkan agar mereka saling mengenal dan bisa memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu bisa berbaur.